Sekte Aghori adalah salah satu sekte paling misterius dan kontroversial di India. Meskipun banyak orang di seluruh dunia telah mendengar cerita-cerita yang mencengangkan tentang praktik mereka, namun hanya sedikit yang benar-benar memahami asal-usul, kepercayaan, dan filosofi mereka. Aghori adalah sekte kecil dari tradisi Hindu Saivisme yang memuja Dewa Siwa dalam bentuknya yang paling radikal, atau disebut sebagai Bhairava. Mereka dikenal karena gaya hidup dan praktik spiritual mereka yang ekstrim, yang seringkali melibatkan meditasi di tempat-tempat pemakaman, penggunaan abu dari mayat, dan ritual yang dianggap tabu oleh masyarakat umum. Nama Aghori berasal dari kata Sansekerta, yaitu agora, yang berarti tanpa rasa takut, atau bisa juga berarti tidak mengerikan. Bagi seorang Aghori, tujuan utama adalah mencapai pencerahan spiritual melalui pelepasan dari segala keterikatan duniawi dan penolakan terhadap dualitas moralitas seperti baik dan buruk. Mereka percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini, baik yang dianggap murni maupun yang dianggap najis, adalah manifestasi dari Dewa Siwa yang memiliki potensi spiritual yang sama. Sekte Aghori diperkirakan muncul pada abad ke-14 atau abad ke-15 di India. Meskipun akar spiritual mereka dapat ditelusuri kembali ke tradisi Saivisme yang lebih tua. Pendiri sekte ini diyakini bernama Baba Kenaram, yaitu seorang mistikus dan yogi yang hidup pada abad ke-17. Baba Kenaram dianggap sebagai inkarnasi Dewa Siwa oleh para pengikutnya dan memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Aghori. Menurut legenda, Baba Kenaram memperoleh pencerahan spiritual saat ia berusia 12 tahun setelah ia bertemu dengan guru spiritualnya yang bernama Dattatreya, yang dianggap sebagai perwujudan 3 dewa utama Hindu, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Setelah pencerahannya, Baba Kenaram mengabdikan hidupnya untuk mempraktikkan dan menyebarkan ajaran Aghori. Kuil utama yang terkait dengan sekte Aghori adalah Baba Kenaram Sthal yang terletak di Chaurasi dekat kota Varanasi, India. Kuil ini menjadi pusat spiritual bagi para pengikut Aghori dan tempat ziarah bagi mereka yang tertarik dengan tradisi ini. Aghori memiliki pandangan dunia yang unik dan seringkali bertentangan dengan norma-norma sosial. Mereka menganggap bahwa sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah manifestasi dari Dewa Siwa. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan yang suci dan yang najis, dan yang baik dan yang buruk. Mereka juga menekankan penerimaan total terhadap segala aspek kehidupan, termasuk yang biasanya dianggap menjijikan atau tabu. Ini termasuk penggunaan abu mayat, meditasi di atas tubuh orang yang sudah mati, dan mengkonsumsi zat-zat yang dianggap najis. Aghori mencari pembebasan spiritual dengan melampaui dualitas moral dan duniawi. Mereka percaya bahwa dengan menolak batasan-batasan ini, mereka dapat mencapai keadaan kesadaran tertinggi yang disebut sebagai moksa atau pembebasan. Praktik-praktik spiritual mereka seringkali dianggap ekstrim, tetapi bagi Aghori, ini adalah cara untuk mengatasi ketakutan, keengganan, dan ketertarikan duniawi yang menghalangi jalan menuju pencerahan. Sekte Aghori berakar dari tradisi Saivisme, yaitu salah satu cabang utama Hindu yang memuja Dewa Siwa sebagai dewa utama. Namun pendekatan mereka terhadap spiritual sangat berbeda dari praktik Hindu konvensional. Sementara sebagian besar umat Hindu menghindari tempat-tempat pemakaman dan hal-hal yang dianggap tidak suci, Aghori justru mencari tempat-tempat tersebut sebagai sarana untuk meditasi dan ritual mereka. Dalam banyak hal, Aghori dapat dianggap sebagai pemberontak dalam tradisi Hindu. Mereka menolak hierarki kasta, norma sosial, dan ritual yang kompleks yang seringkali menjadi ciri khas agama Hindu. Sebagai gantinya, mereka menekankan pengalaman langsung dan pribadi dengan Dewa Siwa melalui meditasi, tapasya atau pertapaan, dan ritual yang intens. Salah satu aspek yang paling mencolok dari kehidupan sekte ini adalah hubungan mereka dengan tempat pemakaman. Bagi Aghori, tempat pemakaman adalah tempat yang penuh dengan energi spiritual dan merupakan perwujudan dari siklus kehidupan dan kematian. Mereka percaya bahwa meditasi di tempat-tempat ini akan membantu mereka mengurangi ketakutan akan kematian dan memahami sifat sejati dari keberadaan. Ritual Aghori di tempat pemakaman seringkali melibatkan meditasi di atas tubuh yang sudah mati, penggunaan abu jenazah sebagai simbol ketidakkekalan duniawi, dan pembacaan mantra untuk mencapai konsentrasi spiritual yang mendalam.
Praktek-praktek ini mungkin tampak mengejutkan bagi orang awam, tapi bagi Agori, ini adalah cara untuk mencapai kesatuan dengan Dewa Siwa dan melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Sekte Agori seringkali menjadi subjek ketakutan dan ketertarikan di kalangan masyarakat umum. Praktik mereka yang tidak biasa, termasuk laporan tentang kanibalisme ritual, telah menyebabkan mereka dianggap sebagai paraya dalam masyarakat India. Namun ada juga rasa hormat tertentu terhadap mereka sebagai penjaga tradisi kuno yang melampaui pemahaman konvensional. Banyak orang yang mencari bantuan dari sekte Agori untuk menyelesaikan masalah hidup mereka seperti penyakit atau kutukan. Agori diyakini memiliki kekuatan spiritual yang besar, termasuk kemampuan untuk menyembuhkan penyakit, memberikan berkah, dan mengusir roh jahat. Namun penting untuk dicatat bahwa sebagian besar cerita tentang praktik ekstrim mereka seperti kanibalisme seringkali dilebih-lebihkan atau disalahpahami. Manoj Thakur, penulis buku Agori A Biographical Novel, menyatakan kalau suku ini sebenarnya adalah orang yang sederhana yang hidup dengan alam. Mereka tidak menuntut apapun. Mereka melihat semua sebagai manifestasi sesuatu yang agung. Mereka tak menolak atau membenci seseorang atau sesuatu. Itulah mengapa mereka tak membedakan antara daging hewan yang disembelih atau daging manusia. Mereka makan apa yang mereka dapat. Pengorbanan hewan juga merupakan bagian penting dari ritual mereka. Mereka menghisap marijuana dan mencoba untuk tetap sadar bahkan dalam kondisi sangat mabuk. Sekte ini memiliki praktik ritual yang ekstrim dan terbilang aneh. Salah satunya yang paling mencolok adalah melumuri seluruh bagian tubuhnya dengan abu jenazah. Bagi masyarakat umum, tindakan ini sering dianggap menjijikan atau bahkan menakutkan. Namun bagi penganut sekte ini adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual mereka. Hal ini juga mencerminkan filosofi mereka tentang kesatuan antara yang dianggap suci dan najis. Tempat pemakaman atau pekuburan memiliki tempat yang sangat istimewa dalam tradisi Agori. Para penganut Agori bermeditasi di tempat-tempat ini, terutama di dekat jenazah yang belum sepenuhnya dikremasi. Selama meditasi, mereka sering membaca mantra suci yang ditujukan untuk Dewa Siwa. Beberapa juga menggunakan tengkorak manusia sebagai wadah untuk minum atau makan yang melambangkan penghormatan terhadap tubuh manusia sebagai perwujudan Dewa Siwa. Salah satu praktik yang paling kontroversial dan sering disalahpahami dari Agori adalah laporan tentang kanibalisme ritual. Praktik ini tidak dilakukan secara rutin, tetapi dalam situasi tertentu, mereka mungkin mengkonsumsi sisa-sisa tubuh manusia. Pengikut sekte ini juga sesekali memakan kotorannya sendiri. Namun kelompok ini hanya memakan daging orang yang meninggal karena sebab alamiah. Dengan kata lain, bukan karena dibunuh, kecelakaan, bunuh diri, dan lain sebagainya. Mereka memakan daging mayat yang mengapung di sungai, yang dibuang keluarganya karena tak cukup punya dana untuk kremasi. Sebelum makan, kelompok ini biasanya melantunkan mantra, membuat persembahan kepada Siwa, baru mengkonsumsinya. Kanibalisme ini bukanlah tindakan yang didasarkan pada rasa lapar atau kebutuhan fisik, melainkan memiliki makna spiritual tertentu. Namun penting untuk dicatat bahwa praktik ini sangat jarang terjadi dan hanya dilakukan sebagai bagian dari ritual yang sangat khusus. Sebagian besar penggambaran kanibalisme Agori dalam media seringkali dilebih-lebihkan atau disalahpahami. Agori juga terkenal karena penggunaan zat-zat yang dianggap najis oleh masyarakat umum, seperti kotoran manusia, air kencing, atau sisa makanan dari tempat pembuangan sampah. Praktik-praktik ini seringkali menimbulkan kecaman dari masyarakat dan bahkan dari kalangan umat Hindu lainnya. Namun bagi Agori, tindakan ini adalah cara untuk membebaskan diri dari keterikatan pada norma-norma sosial dan mencapai pencerahan. Meskipun banyak praktik mereka yang dianggap kontroversial, Agori juga dikenal sebagai penyembuh yang memiliki kemampuan supernatural. Banyak orang yang datang kepada mereka untuk mencari bantuan dalam menyembuhkan penyakit atau mengusir roh jahat. Agori sering menggunakan mantra, ramuan herbal, dan ritual khusus untuk membantu mereka yang meminta bantuan. Dalam beberapa kasus, mereka juga menggunakan abu mayat atau tengkorak manusia sebagai bagian dari proses penyembuhan. Bagi banyak orang, kemampuan penyembuhan Agori adalah bukti kekuatan spiritual mereka. Namun ada juga yang skeptis dan menganggapnya sebagai tahayul belaka. Terlepas dari kontroversi ini, peran mereka sebagai penyembuh telah membuat mereka dihormati oleh beberapa kalangan. Selain ritual-ritual tersebut, kehidupan sehari-hari orang Agori dihabiskan dalam meditasi, yoga, dan pertapaan.
Mereka sering tinggal di gua-gua, hutan, atau tempat-tempat terpencil lainnya untuk menjauhkan diri dari gangguan duniawi. Tapasya atau pertapaan adalah inti dari praktik Agori. Melalui disiplin ini, mereka mencoba mengendalikan pikiran dan tubuh mereka untuk mencapai keadaan kesadaran yang lebih tinggi. Mereka percaya bahwa melalui tapasya, mereka dapat membersihkan diri dari karma yang buruk dan mendekatkan diri kepada Dewa Siwa. Meskipun mereka hidup terisolasi, beberapa orang dari sekte ini juga berinteraksi dengan masyarakat untuk memberikan berkah atau membantu mereka yang membutuhkan. Misalnya beberapa pasien dengan penyakit lepra di India banyak yang ditelantarkan oleh keluarga mereka. Sebagian pasien yang terlantar ini akhirnya dirawat di rumah sakit yang dikelola orang Agori di kota Varanasi. Pasien menerima berbagai macam terapi, mulai dari metode pengobatan alternatif Ayurveda sampai mandi ritual modern. Interaksi ini seringkali menjadi jembatan antara kehidupan spiritual mereka yang ekstrim dengan dunia luar. Meskipun ajaran dan praktik Agori telah ada selama berabad-abad, modernisasi telah membawa tantangan baru bagi sekte ini. Salah satu cara mereka beradaptasi adalah dengan tetap mempertahankan inti filosofi dan ritual mereka sambil berusaha menavigasi perubahan yang tak terelakkan dari dunia luar. Beberapa anggota Agori mulai menggunakan teknologi modern untuk menyampaikan ajaran mereka kepada khalayak yang lebih luas. Media sosial misalnya telah menjadi platform bagi beberapa praktisi Agori untuk membagikan wawasan spiritual mereka dengan memperbaiki citra mereka di mata dunia. Karena sebagian dari orang Agori sudah menggunakan telepon seluler dan transportasi umum, semakin banyak juga yang mengenakan baju saat datang ke tempat umum. Perlu digarisbawahi, ada aturan ketat dalam sekte ini, yaitu tidak ada seks sesama jenis. Penganut aliran ini sangat menentang akan penyimpangan tersebut. Namun anehnya, Dr. Mallinson, seorang dosen bahasa Sanskerta dan studi India mengatakan, sebagian suku Agori mengaku bahwa mereka melakukan hubungan seks dengan mayat. Namun mereka punya satu hal yang tabu dilakukan. Mereka bahkan melakukan ritual seks dengan pelacur. Namun mereka melarang hubungan seks sesama jenis. Dan saat mereka meninggal, jasad mereka tidak disantap oleh orang Agori yang lain. Jasad mereka akan dikremasi atau dikubur sebagaimana kebanyakan umat Hindu India lainnya. Dalam kacamata Islam, ritual-ritual seperti melibatkan abu jenazah dan tindakan ekstrim lainnya tentu tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dalam Islam, tubuh manusia bahkan setelah meninggal harus dihormati. Islam melarang tindakan yang merendahkan martabat manusia, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Islam juga mengajarkan tentang konsep suci dan najis yang memiliki batasan yang jelas, dengan tujuan untuk menjaga kesucian spiritual dan fisik manusia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.